Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Wah, senang banget bisa kembali ibadah sekolah minggu online bersama Kak Helen, Inang Buru Tamba, Inang Nenggolan, dan Inang Dolok Saribu. Inang, kira-kira adik-adik di rumah udah pada siap belum ya? Pastinya Kak, adik-adik di rumah pada rajin-rajin Kak. Oh iya Inang, betul juga. Keren deh buat adik-adik di rumah. Inang, kakak, tadi pagi Inang bangun dari tempat tidur, tidak lupa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terus Inang keluar rumah, melihat matahari, bunga, dan burung berkicau. Indah sekali, semuanya mengajak kita mengarah kepada Tuhan. Iya Inang, kan ada lagu kita yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Ayo adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita bernyanyi yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik yang di rumah, lebih semangat lagi bernyanyi ya, kita angkat sekali lagi, ayo! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, buku ND-nya, siapkan juga hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita berdoa dahulu di dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat ya? Tentunya masih pada semangat ya adik-adik. Kita bernyanyi lagi yuk. Yang berjudul Kusambut Pagi, yaitu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 12. Kita bernyanyi bersama-sama yuk adik-adik. Kusambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Kusambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Adik-adik sekolah minggu semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk minggu kita hari ini yaitu hukum yang kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Taurat yang kelima. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua itu bukan cuman mama dan papa. Kakak, abang, sama tante, om yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Jadi adik-adik harus saling mengasihi, menghormati sesama yang lebih tua dari kita. Ayo adik-adik, kita angkat lagi lagu pujian kita yang berjudul Loja Nida Inangi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 10. Kita bersama-sama yuk adik-adik, kita bernyanyikan Loja Nida Inangi. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu kita hari ini dan juga sekaligus ayat hafalan untuk kita yang tertulis di Amsal pasal 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama membacanya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Adik-adik juga harus mengampuni kesalahan abang, kakak, adik, dan teman-teman. Kita bernyanyi kembali dengan judul Aku Bahagia. Musik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Adik-adik semua bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk doa pengakuan iman. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dahulu dari buku ND Sekolah Minggu 259, judulnya Isi Alkitab adalah. Musik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau perkenankan kami kembali, anak-anak sekolah minggu yang cinta akan Engkau Tuhan, mau bersekutu memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah Tuhan berkuasa atas kami semua. Beri pengertian yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami mampu boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-10, kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi ingin mengajak kepada kita dan mengajarkan kepada kita supaya kita anak-anak sekolah minggu hidup di dalam terang atau sebagai anak-anak terang. Untuk selanjutnya, mari kita simak video yang akan menayangkan bagaimana sebagai anak-anak terang. Mari kita saksikan adik-adik. Samuel adalah anak yang baik hati. Setiap hari Samuel membantu orang tuanya, menyapu rumah, mencuci piring, membersihkan tempat tidur. Samuel juga rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Dan saat belajar di sekolah, Samuel juga berdoa. Dan pada malam hari sebelum tidur, Samuel juga tidak lupa berdoa. Pagi hari, Samuel berangkat ke sekolah. Di sekolah, Samuel mendapati murid baru bernama Yosua. Yosua dan Samuel berkenalan. Kemudian mereka berteman. Setiap hari mereka bermain bersama saat istirahat sekolah dan juga saat pulang sekolah. Samuel sangat menyayangi Yosua dan mereka menjadi sahabat. Namun suatu hari Yosua membisikkan sesuatu kepada Samuel. "Samuel, nanti
sehabis pulang sekolah, mau main yang seru gak? Saat pulang sekolah, Samuel dan Yosua bermain di belakang sekolah. Yosua mengeluarkan 2 spidol dari tasnya, kemudian memberikan 1 kepada Samuel. Samuel, ayo kita coret-coret tembok ini. Tapi kan, mencoret-coret tembok itu tidak baik. Apalagi ini tembok sekolah. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Samuel, kamu takut ya? Kita kan sahabatan. Yosua, kita pulang aja yuk. Nanti ada yang melihat. Kalau gitu, kamu pulang aja sendiri. Kita gak sahabatan lagi. Ya sudahlah. Kalau gitu aku ikut. Kemudian Samuel dan Yosua bersama-sama mencoret-coret tembok sekolah. Yosua sangat senang dan dia memeluk Samuel. Tetapi Samuel sangat menyesal akan perbuatannya. Dia merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Akan tetapi dia tidak berani menolak karena tidak mau menyakiti hati Yosua. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yosua meminta kepada Samuel mencontek dari Samuel. Samuel, minta jawaban kamu dong. Yosua, ini kan sedang ujian. Kita tidak boleh berbuat curang. Kita ini sahabat kan? Kamu harus bantu aku. Hari-hari setelah berteman dengan Yosua, Samuel semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari, Samuel semakin sering bermain dengan Yosua. Tidak mengerjakan PR, membuat teman perempuan menangis, mengganggu teman-teman yang sedang bermain, berkelahi dengan teman lainnya. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, mengambil benda-benda milik temannya, dan perbuatan nakal lainnya. Samuel dan Yosua selalu bermain saat pulang sekolah dan terlambat pulang ke rumah. Saat ditanya ibunya, Samuel selalu berbohong dan berkata Samuel belajar di rumah teman. Samuel juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Samuel masih ingin berteman dengan Yosua. Samuel bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup diri dari orang tuanya. Samuel tidak lagi rajin membantu orang tuanya, tidak lagi rajin berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja. Suatu hari, Yosua mengajak Samuel untuk bertemu dengan murid sekolah lain. Namun, di antara Yosua dan murid sekolah lain itu sedang ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka saling memukul. Samuel bingung dan tidak mengerti mengapa mereka berkelahi. Samuel ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan. Namun, saat dia melihat Yosua dipukul murid-murid yang lain, Samuel tidak tega. Samuel berhenti. Samuel hanya bisa menyaksikan Yosua dikeroyok oleh murid-murid sekolah lain. Kemudian, Samuel menangis dan berseru di dalam hati. Dan dia memanggil-manggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maafkan kami, selamatkanlah kami. Dan Tuhan Yesus, kami berjanji tidak akan nakal lagi. Selamatkanlah sahabatku Yosua. Saat Samuel berdoa, tiba-tiba datang beberapa orang tua melerai mereka.
murid sekolah lain itu melarikan diri. Tinggallah Yosua dan Samuel. Kemudian Samuel berlari menghampiri Yosua. "Kamu tidak apa-apa, Yosua?" "Tidak apa-apa. Terima kasih, Samuel. Kamu sudah menolong aku." "Yosua, Tuhan Yesuslah yang menolongmu waktu kau dipukuli. Aku berdoa, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Aku juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Kita jangan nakal lagi ya. Kita tetap berteman baik ya. Padahal kamu sudah melarang aku supaya tidak berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku?" Karena Tuhan Yesus selalu menyayangi aku dan kamu. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak-anak terang, bukan menjadi anak-anak kegelapan yang suka berbuat nakal. Ya, nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tadi ya. Terus siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Adik-adik di rumah tentu mau kan? Ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan Yesus seperti apa? Kita harus berperilaku sebagai anak-anak terang. Seperti kita harus baik, jujur, dan tidak berbohong, dan juga tidak nakal. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita di minggu kita hari ini. Amin, kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah menyapa kami hari ini. Tuhan berkati firman yang sudah kami terima. Biar firman yang sudah sampai kepada kami Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh hidup sebagai anak-anak terang yang berperilaku baik, jujur, dan kami menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan, berkatilah langkah-langkah hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita supaya menjadi anak-anak terang. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu Aku Anak Terang. Musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari
kita bersama-sama membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik di rumah, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!